buatku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mari bersama nyanyikan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buatku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mari angkat hati kita, nyanyikan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Oh,
diizinkan, Yesus meninggikan mulia, 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 kau mulia, Allah Raja atas semesta. Diizinkan mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Setiap kami menyembah-Mu, Tuhan. Nama-Mu ditinggikan melebihi segala puji dan hormat. Haleluya, haleluya. Kami bernyanyi, kami berseru, kami memuji. Haleluya. Kami mau penuhi tahta-Mu dengan pujian kami. Kami mau penuhi tahta-Mu dengan nyanyian kami. Haleluya. Mari angkat hati kita, nyanyikan haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, amin. Yang duduk di tahta, haleluya, haleluya, haleluya.
Mari setiap keluarga angkat hati kita bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya, berkuasa. Amin. Sekali lagi, haleluya. 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 Bagi anak domba, Kau yang duduk di tahta. Yes, God. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba akan berkuasa selamanya. Amin. Lebih lagi bagi anak kita. Haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Amin. Katakan bagi anak domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Hallelujah. We bless your name, Lord. Hallelujah. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Mari bersama Tuhan kita di hadapannya. Sama-sama nyanyikan. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus. Segala raja,
Sama-sama angkat tangan kita. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami berserah. Kami terangkan, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Katakan, Kau Raja, Yesus Kau Raja, Yesus Kau Raja, Yesus Kau Raja. Katakan, Yesus Kau Raja. Mari dengan penuh sukacita bersama menari di hadapannya. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hati, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Roh-Mu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hati, mulutku memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Roh-Mu hadir di sini. Yang di rumah semua sama-sama. Sama-sama nyanyikan. La 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 la, la 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 la. Haleluya. La 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 la, la 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 la. Sama-sama tepuk tangan. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari, sukacita Roh-Mu sekali lagi. Dari hati
Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar Anda di minggu yang luar biasa ini? Saya percaya Anda tetap di dalam lindungan dan berkat yang daripada Tuhan. Memang hari-hari yang kita lewati bukan hari-hari yang mudah. Tetapi firman Tuhan berkata, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan bahkan membiarkan engkau. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan berkata juga bahwa imam besar yang kita punya adalah imam besar yang turut menanggung kelemahan-kelemahan kita. Apa yang menjadi permasalahanmu, apa yang menjadi kelemahanmu, apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Dia adalah Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang turut merasakan apa yang Anda rasakan saat ini. Dan bukan hanya sampai merasakannya, tapi saya percaya Allah kita adalah Allah yang peduli. Dan Dia akan memberikan setiap kekuatan, berkat apa yang kita butuhkan untuk melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Karena Dia mengasihi Anda dan Dia mau untuk kehidupan kita mengalami kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Dan di minggu yang luar biasa ini juga kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Karena hari demi hari, satu demi satu hari kita lewati. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah. Tetapi karena Allah kita hebat, Allah kita luar biasa. Menyertai kita satu hari demi satu hari. Dan saat ini kita memuji memuliakan Tuhan. Kita mengekspresikan bentuk penyembahan kita karena kita mengasihi Tuhan. Dan di minggu ini kita juga akan memberikan persembahan. Anda bisa memberikan persembahan via transfer dengan nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Dan Anda juga bisa memberikan melalui scan QR code yang ada di layar kaca Anda. Mari kita mempersiapkan persembahan dan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita mempersiapkan diri, saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk pelayanan kita ke depan. Untuk Connect Group, kita akan lakukan seperti yang luar biasanya. Mari kita persiapkan dengan luar biasa, kita bisa memanfaatkan media-media online untuk pertemuan-pertemuan grup di setiap CG-CG yang ada. Di masa-masa ini kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan kita percaya kita bisa melewati ini bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu persiapkan CG Anda di minggu ini dengan luar biasanya. Ajak orang, sahabat, kenalan, keluarga, rekan kerja Anda untuk join bersama-sama di dalam CG dalam bentuk online kita di minggu yang berjalan ini. Dan untuk ibadah yang minggu depan kita akan adakan seperti yang luar biasanya dengan ibadah online. Mari persiapkan diri Anda untuk kita bisa ikut bersama-sama dalam ibadah di minggu depan. Di minggu depan juga kita akan memberikan dan mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Oleh karena itu sejak minggu ini mari kita mempersiapkan untuk mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Ketika memberikan persembahan kita percaya Tuhan akan tetap terus memberkati dan menyertai kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang dekat dengan kami. Engkau bukan Allah yang jauh. Engkau bahkan tidak pernah membiarkan kami, bahkan meninggalkan kami. Karena Engkau Allah Immanuel. Bahkan Engkau berkata dalam firman juga bahwa imam besar yang kami punya adalah imam besar yang turut menanggung segala kelemahan kami. Dan kami tetap percaya bahwa kami akan berkemenangan, kami akan melewati masa-masa ini dengan kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Kami bersyukur dalam ibadah kami di minggu ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Kami mau memberikan dengan sukacita, kami mau memberikan dengan iman. Sebagai bentuk kami mau mengakui Tuhan lewat keuangan kami. Dan kami percaya apa yang kami berikan, apa yang kami persembahkan akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Sehingga lebih banyak orang lagi yang boleh mengalami Tuhan dan dibawa untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan. Memberkati setiap Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah online di channel GMS Manado ini Tuhan. Dan semua regional di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kami berdoa Tuhan tetap terus memberkati dan menolong kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin.
Anda dapat memberikan persembahan atau perpuluhan Anda via transfer melalui nomor rekening Gereja Mawar Syaron Manado sebagai berikut. Bank BCA 088 22 777 11 atas nama Gereja Mawar Syaron. Anda juga dapat mentransfer melalui mobile banking BCA, OVO, Dana, GoPay, Sakuku, dan Link Aja dengan men-scan QR Code khusus Gereja Mawar Syaron Manado berikut ini. Dan berikut adalah daftar nomor rekening gereja lokal GMS Sulam, Papua. Mari peduli dengan menjaga kebersihan kesehatan bersama dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker bila sakit, mengkonsumsi gizi seimbang, berbanyak buah dan sayuran, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Bila batuk, flu, dan sesak napas, segera ke dokter atau ke rumah sakit. Mari follow akun sosial media Gereja Mawar Syaron Manado, yaitu youtube.com/gmsmanado dan Instagram di @gmsmanado dan Facebook di Gereja Mawar Syaron Manado untuk mendapatkan penyegaran rohani dan informasi seputar kegiatan Gereja Mawar Syaron setiap harinya. Dapatkan update tentang kegiatan Gereja Mawar Syaron Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan follow Instagram dari masing-masing gereja lokal berikut ini. Jangan lupa juga follow akun sosial media dari Pastor Thomas Budianto seperti berikut ini. Jemaat Tuhan, minggu depan adalah minggu perpuluhan. Untuk itu mari kita siapkan yang terbaik kita untuk kita mengembalikan perpuluhan di minggu depan. Kami tenang ada di dekat-Mu. Bapakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari bersama nyanyikan. Bapakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Baik yang ada di tempat ini, bahkan yang menyaksikan secara live di rumah masing-masing. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Tidak ada jarak yang memisahkan kita di dalam hadirat Tuhan. Kita disatukan kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau satu di dalam doa. Mari setiap kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara buat setiap kami Tuhan, sehingga hidup kami mengalami sesuatu dengan Engkau Tuhan. Berfirman buat kami, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Bukti kasih Tuhan yang sangat nyata buat hidup saya dan saudara, baik yang di tempat ini, maupun yang menyaksikan secara live streaming, adalah bukti kasih Tuhan, yaitu adalah setiap kita masih diberikan nafas hidup sampai dengan hari ini. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa memberikan nafas hidup buat setiap kita. Tuhanlah yang bisa memberikan itu buat setiap kita. Sehingga sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam nama Yesus, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama baca firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka dalam kitab kebenaran firman Tuhan. Kitab Ulangan pasal yang ke-11. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi Bapak Ibu Saudari, baik yang ada di tempat ini, bahkan yang menyaksikan secara live. Kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan. Pada kitab Ulangan pasal 11. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca perikopnya sama-sama, kebesaran Tuhan. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudari bisa menyimak di Alkitab yang ada di tangan setiap Bapak Ibu. Orang muda, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajiban terhadap Dia dengan senantiasa. Berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan. Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut terberau, meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun, sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakkan mulutnya, dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh kebesaran Tuhan begitu nyata buat setiap kita. Kebesaran Tuhan dinyatakan dan dirasakan oleh semua orang. Dan bukti kebesaran Tuhan secara umum buat setiap kita adalah nafas hidup yang hari ini saya dan saudara masih diberikan kesempatan hari ini untuk beribadah. Baik secara yang ada di tempat ini maupun yang ada menyaksikan secara live streaming di rumah masing-masing. Ini adalah bukti sebuah kebesaran Tuhan. Tuhan memberikan setiap kita kesempatan lagi masih bisa bernafas untuk melihat dan mengalami kebesaran Tuhan.
Bukti kebesaran Tuhan pun secara umum yang hari ini saya dan saudara pun melihatnya adalah dunia dan segalanya yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan buat. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian, Allah menjadikan segala sesuatu dan segala sesuatu dijadikan itu indah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukti kebesaran Tuhan secara khusus adalah Tuhan rindu untuk menyatakan lebih lagi buat setiap kita. Yaitu Tuhan rindu untuk memperkenalkan dirinya kepada setiap kita. Dan kita pun harus berusaha untuk mengenal Tuhan di dalam hidup ini. Kita sama-sama bisa lihat kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 104. Ayat 1 sampai dengan ayat 35. Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan ayat 35. Sambil Bapak Ibu memberikan tanda pada kebenaran firman Tuhan yang tadi. Dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bapak Ibu, saudari bisa lihat Mazmur 104 ayat yang pertama sampai ayat yang 35. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan, dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kita lompat pada ayat 19, Engkau telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah, ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Kita lompat pada ayat yang ke-23, manusia pun keluar ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu yang Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak tidak terbilang banyaknya. Binatang-binatang yang kecil dan besar, di situ kapal-kapal berlayar dan lewatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memunggutnya. Apabila Engkau membuka tangan, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan Engkau membaharui bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-33 sampai ayat 35, Bapak Ibu bisa menyimaknya. Mazmur 104 ayat 33 sampai 35. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis, kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Bapak Ibu, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, sungguh kebesaran Tuhan begitu nyata buat setiap hidup kita.
kebesaran Tuhan akan selalu dialami dan dirasakan oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan pada kitab Ulangan pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ini menceritakan bagaimana bangsa Israel, mereka mengalami pertolongan Tuhan. Pemazmur pun di 104, di kitab Pemazmur, Mazmur 104 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-35. Seorang Daud mengungkapkan bagaimana kebesaran Tuhan terjadi dalam hidup ini. Demikian pun hidup setiap kita, situasi yang ada hari ini. Sebagai orang percaya, tetaplah terus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana kebesaran Tuhan itu terjadi atas bangsa Israel, pun akan terjadi atas hidup kita. Tuhan menyatakan itu buat bangsa Israel. Keluaran yang kita baca pada beberapa waktu yang lalu mengingatkan kita. Dan hari ini pun dalam kitab Ulangan pasal 11 ini mengajarkan sesuatu buat hidup kita. Di mana Tuhan menyatakan kebesaran buat setiap umat Israel. Dan hari ini pun Tuhan akan menyatakan kebesaran buat hidup kita. Yaitu di mana Tuhan mau menyatakan itu supaya setiap orang percaya mengetahui bahwa Allah yang menyertai mereka adalah Allah yang berkuasa. Demikian pun setiap kita percaya bahwa situasi yang terjadi tidak akan membuat kita menjadi down. Tapi situasi yang terjadi ini membuat kita harus semakin semangat, semakin percaya dan antusias. Bahwa Allah yang akan menyertai kita, kebesaran Tuhan akan selalu terjadi dalam hidup kita. Kebesaran Tuhan terjadi atas bangsa Israel. Karena mereka tetap percaya kepada Allah. Dan tidak ada seperti Allah yang mereka sembah. Demikian pun bagi setiap kita. Umat yang dikasih Tuhan, baik yang tempat ini, bahkan yang menyaksikan lewat live streaming yang ada. Tetap percaya kepada Allah. Karena tidak ada yang lain seperti Allah yang kita sembah. Yesus Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Kita sama-sama lihat Ulangan pasal 11. Apa yang harus kita lakukan ketika kebesaran Tuhan itu terjadi dalam setiap hidup kita. Di mana ketika firman Tuhan datang buat Musa untuk menyampaikan buat bangsa Israel. Pada Ulangan 11 ayat yang pertama, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kebesaran Tuhan itu dinyatakan bagi generasi awalnya. Karena Alkitab berkata dalam Ulangan pasal 11, ayat yang kedua, kamu tahu sekarang kau katakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu. Artinya, Allah menyatakan kebesaran Tuhan bagi generasi yang pertama, generasi bangsa Israel. Yang mereka melihat bagaimana Tuhan menolong mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Bagaimana mereka melihat kebesaran Tuhan terjadi ketika mereka berhadapan dengan setiap lawan-lawan mereka. Allah yang berperang di depan mereka, Allah yang menjaga mereka, Allah yang melindungi mereka. Sehingga mereka melihat dan menyaksikan itu. Apa yang harus dilakukan sebagai generasi yang pertama dalam melihat dan menyaksikan kebesaran Tuhan? Alkitab berkata dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan 6, mari sama-sama kita lihat. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Dan pada pintu gerbangmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Allah mengajarkan lewat kebenaran firman Tuhan Ulangan 11. Di mana bangsa Israel
Sebagai generasi pertama mereka melihat dan mengalami itu. Dan Alkitab mencatat dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 9. Sebagai generasi yang pertama, apa yang harus kita lakukan buat generasi yang selanjutnya? Adalah kita menceritakan kepada generasi selanjutnya bagaimana Allah menyertai mereka. Situasi yang hari ini terjadi, yang menimpa dunia ini. Situasi yang hari ini terjadi berdampak pun buat kita yang ada di setiap lokasi yang ada. Membuat kita yang hari ini melihat dan menyaksikan itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita menjadi orang yang selalu menceritakan bagaimana Allah turut menyertai kita. Bahkan Allah pun akan menyertai generasi selanjutnya. Sehingga kita perlu menceritakan kebesaran Allah. Di dalam menceritakan kebesaran Allah, kita perlu mengajarkannya itu buat anak-anak kita. Kalau hari ini waktunya kita stay di rumah, jangan sia-siakan kesempatan ini Bapak Ibu sebagai orang tua. Untuk mengajarkan sebuah nilai kebenaran Allah buat anak-anak kita. Dan bagi setiap orang-orang muda, jangan sia-siakan setiap pengajaran dari orang tuamu yang mengajarkan nilai kebenaranmu. Sehingga ketika pengajaran itu diajarkan dan ketika engkau sebagai seorang anak mendengarkan dan meresponinya, maka engkau akan melihat kebesaran Tuhan itu akan terus terjadi di dalam hidupmu. Bagaimana sebagai kehidupan orang-orang yang menghormati kebesaran Tuhan? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan? Poin yang pertama, ketika kita lihat Ulangan 11 ayat yang pertama, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, poin yang pertama, bagaimana kita menghormati kebesaran Tuhan, menghargai kebesaran Tuhan. Sehingga kehidupan kita tidak akan pernah sia-sia di dalam hidup yang kita jalani ini. Poin yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allahmu. Garis bawah ini, mengasihi Tuhan Allahmu melalui beberapa hal yang harus kita lakukan. Mengasihi itu melalui perkataan kita, katakan amin. Mengasihi itu melalui perkataan kita. Keadaan yang ada, situasi yang terjadi. Percayalah kebesaran Tuhan selalu terjadi dalam hidup kita, katakan amin. Untuk itu bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di dalam situasi yang ada, menguatkan setiap orang yang ada sekeliling kita, menguatkan itu mulai dari rumah kita, menguatkan itu mulai daripada pasangan kita, menguatkan itu mulai pada anak-anak kita, bahkan keluarga kita, menguatkan mereka lewat perkataan kasih, itu lewat perkataan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi, sehingga keadaan yang terjadi tidak membuat mereka menjadi down, tapi keadaan yang terjadi membuat mereka akan menjadi kuat karena perkataan saya dan saudara. Sebagai orang yang percaya yang hari ini, Tuhan izinkan ada di rumah. Tuhan izinkan stay di rumah untuk mengajarkan itu, untuk memperkatakan kebenaran Allah buat keluarga kita. Sehingga keluarga kita mengalami kekuatan Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 17. Mari sama-sama kita buka dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul karena pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Hari ini setiap kita, saya dan saudara yang ada di tempat ini bahkan yang menyaksikan secara live streaming. Kita dipanggil Tuhan untuk menguatkan mereka, mengasihi mereka lewat perkataan yang menguatkan mereka. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul karena pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini Tuhan memanggilmu dan memanggilku untuk menguatkan orang-orang yang ada sekitar kita sehingga mereka menjadi orang-orang yang kuat. Perkataan yang menguatkan hari-hari ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang ada sekeliling kita. Pakai itu Bapak Ibu orang-orang muda untuk menguatkan orang lain. Saatnya anak-anak Tuhan bangkit untuk menguatkan orang-orang yang ada sekitar kita. Gunakan setiap resource yang ada. Gunakan setiap media yang ada untuk memberitakan kebenaran Allah. Sehingga yang lemah akan berkata aku kuat. Yang sakit berkata aku akan sembuh. Yang beban berkata aku akan mengalami kelegaan.
Karena apa Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan? Karena perkataan orang percaya, perkataan saya dan saudara yang ada tempat ini dan yang menyaksikan secara live, perkataan itu yang menguatkan mereka. Sehingga yang lemah akan berkata, aku kuat. Yang sakit berkata, aku telah sembuh. Yang terbeban berkata, aku telah mengambil kelegaan. Karena perkataan orang benar, besar kuasanya dan mengubahkan setiap situasi yang ada. Katakan amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, situasi yang ada ini membuat kasih itu semakin dingin. Sehingga sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kita mengasihi mereka. Kita mau sama-sama lihat Matius 24 ayat yang ke-12. Matius 24 ayat yang ke-12. Matius 24 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, makin kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Situasi yang ada membuat orang menjadi hidup untuk dirinya sendiri. Untuk itu Bapak Ibu, orang-orang muda, saudari yang dikasih Tuhan. Hal yang kedua dalam poin mengasihi Tuhan adalah mengasihi lewat perbuatan. Kita sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan kembali dari kitab Ulangan pasal yang ke-11. Kita sama-sama lihat pada ayat yang pertama bagian B. Dan melakukan dengan setiap kewajibanmu terhadap dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, hari ini dunia bukan hanya membutuhkan sebuah perkataan, tapi hari ini dunia pun membutuhkan perbuatan. Katakan amin. Hari ini dunia membutuhkan perbuatan. Sehingga sebagai orang percaya, Tuhan memanggil setiap kita untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Lewat tindakan kita, perbuatan kita untuk mengasihi setiap orang-orang yang ada sekeliling kita. Dengan situasi yang ada, mereka menjadi resah, gelisah. Mereka menjadi orang yang khawatir, bahkan takut. Kita dipanggil Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan, kasih Tuhan. Lewat perbuatan kita. Amin. Kondisi yang ada saat ini membutuhkan peran saya dan saudara. Baik yang ada di tempat ini, bahkan yang menyaksikan secara live. Kita dipanggil Tuhan menjadi seorang yang berperan untuk mengambil bagian, untuk berbagi kasih dengan perbuatan kita. Peduli dengan mereka, menjawab kebutuhan mereka. Hal yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan. Ketika kita punya sesuatu yang ada buat kita bisa berbagi dengan mereka. Menjawab kebutuhan mereka. Dunia ini indah karena ada hidup yang berbagi, katakan amin. Sebaliknya dunia akan sepi kalau masing-masing orang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Keluarga dan rumah tangga akan indah kalau selalu mau berbagi. Gereja dan jemaat Tuhan akan terasa indah kalau mau hidup berbagi. Masyarakat dan bangsa ini akan indah kalau mau hidup berbagi. Bahkan dunia ciptaan Tuhan ini akan terasa indah kalau manusia, saya dan saudara yang ada tempat ini bahkan yang menyaksikan secara live, kita mau hidup berbagi dan Tuhan pun akan tersenyum kalau manusia mau hidup berbagi. Sehingga kasih itu tidak menjadi dingin, tapi kasih itu semakin nyata lewat kehidupan orang percaya. Saya dan saudara yang ada tempat ini bahkan Bapak Ibu Saudari yang menyaksikan secara live, kasih itu menjadi nyata, katakan amin. Ketika kita melakukan hal ini, kita menyatakan siapa Yesus, Tuhan yang kita sembah. Sehingga dunia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Saudari yang dikasihi Tuhan. Poin yang kedua, di dalam menghormati kebesaran Tuhan. Poin yang kedua, yang Allah mau buat setiap kita. Kita sama-sama lihat Ulangan 11, ayat yang ketiga. Tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun Raja Mesir dan terhadap seluruh negerinya. Poin yang kedua adalah Allah mau kita menjadi seorang yang membawa perbedaan. Yang menjadi orang yang berbeda di setiap situasi yang ada. Bagi orang-orang yang membawa perbedaan adalah orang yang dipilih. Hari ini Tuhan memilih kita karena kita dikenal oleh Tuhan dan kita mengenal Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan memilih kita untuk membawa perbedaan buat orang-orang di sekitar kita. Karena apa Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan? Karena Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Tuhan secara pribadi.
Jadilah orang-orang yang selalu dipilih Tuhan. Sehingga dalam membuat pilihan inilah Tuhan mau setiap pribadi saya dan saudara menjadi orang-orang yang berbeda di setiap situasi yang ada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Akhirnya pada kebenaran firman Tuhan ini kita sama-sama lihat Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi, sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Kalau hari ini kami diizinkan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kebesaran Tuhan. Dan hari ini setiap kami dipanggil Tuhan untuk menjadi orang yang bisa menyatakan kebesaran Tuhan. Di dalam menyatakan kebesaran Tuhan secara manusia kami tidak mampu Tuhan. Tolong kami. Sehingga hanya oleh pertolongan Tuhanlah kami dimampukan untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Lewat di mana mengasihi Allah yang kami sembah lewat perkataan. Mengasihi Allah yang kami sembah lewat perbuatan. Sehingga orang-orang di sekitar kami bisa melihat dan percaya bahwa Yesus Tuhan yang kami sembah Tuhan. Hamba berdoa hari-hari ini buat setiap umat-Mu Tuhan dengan setiap pergumulan mereka. Allah yang tahu dan Allah yang mengerti. Dan Allah yang sanggup menolong setiap umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Lalukan semua hal yang terjadi yang hari-hari ini. Hamba berdoa iman yang kuat bertumbuh dalam kehidupan umat Tuhan. Karena mereka bertumbuh di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Dan hamba berdoa kuasa Allah terjadi buat jemaat Tuhan yang ada tempat ini. Bahkan pun yang menyaksikan secara live streaming. Allah menyertai setiap umat Tuhan. Allah memberkati setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan pujian hormat hanya bagi-Mu. Mari Bapak Ibu, saudari yang dikasih Tuhan. Saya menjemput setiap kita bangkit berdiri. Dan angkatlah kedua tangan-Mu. Dan terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Allah Immanuel menyertai-Mu dimanapun engkau berada. Allah yang sama, yang Israel sembah, Allah yang sama pun yang hari ini nyata dalam hidupmu. Menyatakan kasih dan kebesaran Tuhan dalam hidupmu. Secara pribadi, secara keluarga. Allah menyatakan itu dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam kehidupan pekerjaanmu, usahamu, bisnismu. Bahkan di dalam kehidupan anak-anakmu. Allah menyatakan kasih-Nya buat setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba melepaskan berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan, berkat perlindungan, menyertai umat-Mu. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, terima berkat ini di dalam satu nama, yaitu dalam nama Yesus, yang memberkati setiap Bapak Ibu, orang-orang muda, umat yang dikasih Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita sudah berkati, sama-sama setiap kita katakan, amin. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, semua yang dikasih Tuhan, baik yang tempat ini, bahkan yang menyaksikan secara live streaming. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ready, come on! Clap your hands in the air. Woo! One, two, three, go! Tuhan menetapkan semua
Jesus.